gambaran dari laporan kinerja pada kuartal 1 2025 dan catatan positif ini terus dicapai begitu dan lebih baik ya ketimbang kinerja pada tahun 2024 yang juga memang sudah positif begitu. Pendapatan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah di sepanjang tahun 2024 kemarin begitu. Nah, tanggapan Anda ataupun juga mungkin Anda bisa menjelaskan lebih detail faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong kinerja oleh emiten ini seperti apa, Dokter? Apa yang kami capai di tahun 2024 dan apa yang kami capai di tahun 2025 merupakan suatu kerja keras daripada tim kita semua. Kita tahu di masa-masa post pandemik semua rumah sakit dalam masa-masa gejolak yang cukup besar. Akan tetapi kita harus mengambil peluang dan kami upayakan apa yang terbaik untuk supaya bisa baik. Yang paling utama kita memberi strategis yang efisiensi dengan kita berusaha bagaimana untuk mengembangkan rumah sakit sehingga kuantiti kita jadi besar sehingga di dalam pelayanan kita bisa maksimal lebih banyak lagi dan juga untuk dalam penyediaan barang-barang juga kita bisa lebih dapat kuantiti yang besar dengan harga yang lebih kompetitif dan lebih murah. Dengan itu makanya kami upayakan bagaimana membranding nama-nama rumah sakit kami dengan jumlah kuantiti yang bertambah, maka kita bisa mempunyai kinerja yang lebih baik. Oke, tantangan yang dihadapi oleh industri rumah sakit ini kan diantaranya adalah berkaitan dengan meningkatnya biaya alat kesehatan, kemudian juga dengan preferensi sebagai masyarakat ya mungkin masih memilih untuk berobat ke luar negeri. Kemudian juga kita melihat inflasi medis ini juga kan terus terjadi begitu dengan angka yang lebih tinggi ketimbang rata-rata inflasi pada umumnya. Seperti apa tantangan ini dirasakan di sepanjang tahun 2025 dan bagaimana cara TMH sendiri bisa mengatasi problematika yang dihadapi saat ini? Sebenarnya setiap tantangan datang kita hadapi satu persatu dan kita dengan sikap tenang dan menyelesaikan masalah satu persatu. Tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa dengan fluktuasinya dolar maka banyak juga obat-obatan atau bahan baku obat-obatan dan alkes kita yang masih import. Hal-hal itu kan membuat gejolak yang cukup besar ya. Oleh karena itu kita patut bagaimana membuat semua seefisien mungkin. Dan juga kita juga harus mengontrol jumlah pemakaian alat-alat tersebut dengan memakai pada posisi yang benar, yang tepat. Ya, kita harus selalu rutin melakukan audit medis di semua pemakaian itu terkontrol dengan baik dan mulai dari sisi jumlah, mulai sisi pemakaian jenis dan yang lain-lain itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam untuk menjaga efisiensi. Dan berikutnya juga terhadap pasien-pasien yang lebih percaya ke luar negeri itu sebenarnya merupakan tantangan yang cukup besar ya. Oleh karena itu jika memang kita mau mengatasi ini pertama yang harus kita adalah meningkatkan branding kita, bahwa kita bagaimana kita ikut meningkatkan pelayanan kita seperti internasional. Kita juga ikut mungkin lakukan audit medisnya lebih baik dan juga akreditasinya kita pakai akreditasi internasional GCI. Maka kita punya standar rumah sakit itu udah standar internasional. Oleh karena itu mungkin bisa akan membawa branding kita cara pengobatan yang sama. Ya apa-apa yang masih kita kurang kita kejar. Kejar supaya kita standar kita jadi baik dan juga bagus. Maka itu akan membawa lebih baik lagi. Berikutnya juga mungkin negara support kita. Biaya masuk itu dikurangin sehingga obat kita lebih murah, ala-ala kita lebih murah. Jadi kita bisa bersaing dengan luar negeri. Ya, jika dibandingkan Malaysia mungkin harga kita so-so ya. Tapi dibandingkan Singapura sebenarnya harga kita jauh lebih murah. Kompetitif ya. Lebih kompetitif. Baik. Dari sisi pendapatan sendiri, sekali lagi pendapatannya juga impresif begitu ya. Mungkin Anda bisa menggambarkan sumber-sumber dari pendapatan ini, mostly sebagian besar memang dari kategori apa begitu dan bagaimana upaya yang terus dilakukan untuk bisa terus meningkatkan pendapatan? Sebenarnya kalau untuk meningkatkan pendapatan banyak sekali. Yang paling penting daya tarik kepada masyarakat itu baik. Kalau di luar negeri selalu mereka menjanjikan sesuatu inovasi yang baru. Yaitu inovasi yang baru contohnya mereka pakai operasi robotik, operasinya dengan endoskopi, tidak buka lagi perutnya besar-besar. Seperti Munir Teguh sekarang sejak 3 tahun yang lalu kami udah lakukan CABG itu operasi jantung, masih buka. Tapi sekarang kita udah menuju ke minimal invasif, ya hanya buka
4 lubang aja kita udah bisa operasi. Oke. Inovasi seperti ini itu harus kita bina dokter kita, perawat kita, kasih pelatihan dan kasih kesempatan beli alat yang canggih, alat minimal invasif sehingga bisa melakukan sesuatu ini. Jadi standar pelayanan kita udah sama dengan luar negeri. Ini kami lagi rencana adalah memberi robotik surgery. Dengan itu luar negeri udah pakai. Kalau kita juga ada di Indonesia, ngapain mereka capek-capek harus ke luar negeri yang bayarnya mahal ya. Kalau kita hitung-hitung di sini kita bisa lebih kurang 75% udah bisa kita handle, jauh lebih murah di sini. Ya, mungkin pengobatan yang lebih canggih, contohnya Mundi Teguh selalu memberi sesuatu alat yang lebih update gitu. Sejak 5 tahun yang lalu kami mempunyai radioterapi yang saat itu hanya di ASEAN nomor 2, pertama di Hong Kong kita udah 2. Jadi kita radioterapi kita bisa presisi dengan baik, memberi pengobatan sinar yang tidak terlalu banyak menghabur-habur ke tempat lain. Ya pasien juga lebih nyaman dan hasil treatment kita lebih baik. Yaitu inovasi alat-alat yang canggih itu sangat penting. Ya berikutnya mungkin digitalisasi ya. Sekarang orang udah mulai ke AI. Jadi Mundi Teguh sudah mengembangkan AI dengan thorax foto. Jadi tidak perlu semuanya harus dibaca oleh ekspertis. Semua bisa dibaca oleh machine learning atau AI, tapi tetap harus divalidasi oleh dokter kita ya. Jadi kerjanya cepat, tepat, mengurangi kesalahan. Itu kembang-kembangan digitalisasi harus kita ikut ya. Jangan kita ketinggalan dibanding luar negeri. Baik, dari strategi yang dilakukan untuk mengalokasikan belanja modal dan juga menjaga struktur keuangan tetap sehat seperti apa, Bu? Ya, memang benar-benar kita harus lihat investasi ya. Kita investasi, kita harus memikirkan sesuatu investasi yang jangka panjang dan juga terarah. Dan juga kita membagi investasi kita jangan buru-buru, bertahap aja. Kalau memang investasi itu cukup besar, membangun rumah sakit yang di Medan tuh 1000 bed. Jangan sekali bangun 1000 bed, kita bangun dulu 200. Udah mulai jalan, kita ekspansi ke berikutnya sih terarah dan terfokus dan bertahap. Ya, itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi investasi kita tidak buyar, semua terfokus apa yang akan kita capai, target kita apa. Jadi benar-benar kita jaga dan kita kawal. Semua itu pakai rencana jangka pendek, jangka panjang itu semua harus. Jadi investasi itu penting.